أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita duduk sejenak dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dengan duduknya kita di majelis ilmu yang seperti ini. Semoga amal soleh yang kita lakukan pada pagi ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaah beliau kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah hak anak yang ditunaikan oleh orang tuanya. Terkadang kita lupa bahwa anak-anak kita memiliki hak, dan terkadang ada hak-hak anak tersebut yang wajib untuk kita tunaikan. Ini terkadang menjadi suatu hal yang kita sepelehkan, kan ini kan anak sendiri. Padahal kita tidak tahu bahwa itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari kiamat seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, seseorang itu lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dan seseorang itu lari dari istri dan anaknya. Kenapa pada hari kiamat mereka pada berlarian? Bahkan pada keluarga sendiri pun mereka tidak mau ketemu, apalagi kepada orang lain, kepada saudara sendiri, kepada anak sendiri, kepada istri sendiri. Mereka lari terbirit-birit agar tidak bertemu, karena kata para ulama, takut diminta pertanggungjawabannya di dunia. Kita sebagai orang tua punya hak. Hak kita sebagai orang tua adalah anak-anak kita wajib berbakti kepada kita. Kita sebagai karyawan punya hak bahwa di akhir bulan kita akan mendapatkan senilai gaji yang telah disepakati. Namun jangan lupa, selain kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang curang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ancam bagi orang-orang yang curang, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Curang di sini tidak hanya dalam kajian jual beli saja, tidak. Tapi dalam segala hal, termasuk kecurangan seorang ayah kepada anaknya, termasuk kecurangan seorang suami kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita sebagai orang tua menuntut anak untuk selalu berbakti kepada orang tua, karena itu memang kewajiban anak. Tapi jangan lupa bahwa kita sebagai orang tua, kita juga memiliki kewajiban yang itu merupakan hak daripada putra-putri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang tegas kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha
Kata Rasulullah SAW, pasti, mesti, kata Rasulullah SAW, kalian akan menunaikan hak-haknya kepada pemiliknya. Itu pasti. Andai kata kita tidak tunaikan di dunia, nanti di akhirat pasti akan kita tunaikan. Sampai-sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kambing yang dia di dunia tidak bertanduk, ditanduk oleh seekor kambing yang punya tanduk, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Yang tadinya tidak bertanduk, Allah berikan tanduk di akhirat untuk menanduk dulu kambing yang di dunia yang punya tanduk. Ini hewan, apatah lagi manusia. Oleh karena itu, banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan hak-hak putra-putrinya, yang itu merupakan sebahagiannya adalah kewajiban daripada ayah. Kita tidak berbicara kewajiban orang tua. Kalau kewajiban orang tua berarti termasuk di dalamnya istri. Kita akan fokus kepada ayah. Apa sih tanggung jawab ayah? Apa sih kewajiban-kewajiban ayah terhadap anaknya? Kita juga tidak fokus kepada kewajiban suami kepada istri. Kita akan fokuskan pada kesempatan yang singkat ini adalah kewajiban ayah untuk menunaikan hak-hak daripada putra-putrinya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-hak anak sebenarnya sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak-hak keluarga secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Lanjutkan lagi. Dan keluarga kalian. Keluarga di sini termasuk anak. Kata para ulama, ayat ini secara tersirat menginformasikan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa tanggung jawab daripada kita sebagai kepala keluarga adalah menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Berarti ini hak yang paling utama yang dimiliki oleh anak kita. Hak yang paling utama yang dimiliki oleh anak kita adalah kita sebagai kepala keluarga hendaknya menyelamatkan mereka dari jilatan kobaran api neraka. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Kita orang tua ini pemimpin. Dan kelak kata Rasulullah, kalian akan diminta pertanggungjawaban kalian atas apa yang kalian pimpin. Lalu diperkecil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lingkupnya, warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki, seorang ayah, dia adalah pemimpin pada keluarganya. Ini keluarga, berarti ada istri, ada anak-anak. Jangan dianggap bahwa istri dan anak-anak kita kelak tidak menuntut terhadap apa yang telah kita pimpin. Terkadang kita sepelekan, ini kan anak sendiri, istri sendiri. Masa ia tidak dimaafkan kalau ada kelalaian, kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban? Belum tentu anak istri itu bisa memaafkan. Kalau mereka tidak memaafkannya, urusannya nanti di akhirat. Di dunia memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kita pemimpin di rumah tangga. Mereka tidak bisa menuntut banyak dari kita. Tapi itu pasti akan terbayarkan kapan? Di akhirat. Makanya sebelum hutang piutang terhadap hak-hak anak itu kita selesaikan di dunia, itu mesti nanti di akhirat. Maka sebelum anak-anak itu menuntut di akhirat, sekaranglah kesempatan kita untuk mengetahui apa sih hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Terkhusus adalah ayahnya. Baik, perhadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya, kita akan bahas sebelum ia lahir. Jadi sebelum ia lahir ada kewajiban ayah. Berarti ini kewajiban calon ayah. Jadi masih calon ayah saja sudah punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah kata para ulama,
ikhtiyaruz zaujah as-salihah litakun umman salihatan. Kata para ulama, kewajiban calon ayah, dia belum punya anak nih, tapi udah dipikulkan kewajiban. Kewajibannya adalah memilih istri yang solehah agar kelak menjadi ibu daripada anak-anaknya. Jadi kewajiban yang pertama yang dimiliki oleh seorang ayah atau calon ayah adalah memilih istri yang solehah. Lalu bagaimana pertanyaannya, sudah terlanjur, sudah pada menikah, dulu kita tidak memperhatikan perkara agama dari istri kita, ya tidak ada kemungkinan yang tertutup. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki istri-istri kita, untuk mengarahkan mereka, untuk mengajarkan mereka, untuk membimbing mereka agar mereka tetap menjadi istri-istri yang solehah dari anak-anak kita yang sudah terlahir dari istri tersebut. Namun ini khusus bagi orang-orang yang belum memilih akan memilih calon istrinya. Ini adalah bagian daripada hak calon anak kita. Makanya kata para ulama, di antara kriteria daripada istri soleha itu adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita yang mana ya Rasulullah yang baik? Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Ini tanda yang pertama. Kata Rasulullah SAW adalah allati tasurruhu idza nazar. Kalau kamu melihatnya membahagiakan dirimu, menggembirakan dirimu. Ini tanda yang pertama. Istri yang soleha itu adalah apabila dilihat oleh suami menggembirakan suami, jadi membahagiakan suami. Kata para ulama, bisa jadi sesuatu yang membahagiakan suami itu adalah dari fisiknya, tapi itu tidak menjadi suatu standar yang harus dimiliki oleh istri. Yang menjadi suatu yang harus dimiliki oleh istri adalah agamanya. Jadi terkadang ada istri memang fisiknya tidak seberapa, tapi dengan fisiknya yang tidak seberapa itu menjadi nilai yang luar biasa di sisi suami tatkala dihiasi dengan agama. Betapa banyak para suami semakin cinta kepada istrinya tatkala seorang istri ini betul-betul menghiasi dirinya dengan fisik seadanya, tapi dengan akhlak dan agama. Ya, anggaplah fisiknya, mohon maaf, anggaplah fisiknya ponten 7. Tidak sampai 8 sampai 10, tidak, 7. Tapi dengan fisiknya yang 7 itu, agamanya yang selalu lengket pada dirinya, seakan-akan itu menjadi tambahan nilai plus bagi istri tersebut. Pulang suami kerja, disambut oleh istri dengan senyuman, dengan sapaan, kemudian dilayani, dihidangkan minuman, makanan sudah terhidang, suami ditemani. Memang fisiknya tidak terlalu tinggi pontennya, tapi dengan akhlaknya yang luar biasa seperti itu, suami mana yang tidak senang dengan melihat istri seperti itu. Kemudian di waktu maghrib misalnya, istrinya membuka Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika suaminya masuk kamar, melihat kondisi istrinya sedang sholat, suami mana yang tidak senang dan bahagia melihat istri dalam kondisi seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazara ilaiha tasurruhu. Apabila melihat istri dalam kondisi seperti itu, bahagia diri ini. Ini tanda yang pertama. Makanya ini adalah menjadi titik fokus bagi seorang calon ayah. Ingat bahwa ibu dari anak-anak kita itu adalah madrasah, sekolah pertama anak kita. Jadi belum anak kita masuk TK, sebelum anak kita masuk SD, anak kita itu akan dididik oleh ibunya. Maka ini merupakan hak yang paling utama yang dimiliki oleh anak adalah cari calon ibunya yang solehah.
Karena anak kita yang pertama sekali akan menempuh pendidikan, akan mendapatkan pendidikan dari ibunya. Lalu dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, kriteria yang kedua adalah wa tuti'uhu idza amara. Tanda istri yang soleha yang kedua adalah apabila diperintahkan dia taat. Wa tuti'uhu, istri itu taat idza amara, apabila diperintahkan oleh suaminya. Kadang belum diperintahkan dia sudah kerjakan. Apalagi kalau sudah diperintahkan oleh suaminya, apalagi sudah diminta oleh suaminya. Kata para ulama, perintah di sini lebih fokus lagi pada perkara-perkara agama, pada perkara-perkara ketaatan. Tidak hanya itu, kata para ulama, ketaatan istri tidak hanya pada perkara-perkara agama, pada perkara-perkara dunia juga. Ketika diminta oleh suami, selama itu permintaan suami tidak keluar dari kemaksiatan. Kalau perintah itu pada maksiat, memang tidak ada taat. Dan perintah itu tidak keluar daripada kemampuan sebagai perempuan. Jadi fitrah perempuan itu ketika dia diperintahkan di luar dari fitrah perempuan, ya tidak ada ketaatan. Misal ada suami minta ke istrinya, diperintahkan istrinya, "Dek, itu genteng yang di sebelah bocor, tolong nanti diperbaiki ya." Ini kan di luar dari fitrah perempuan. Kalau perintah yang seperti itu memang tidak ada ketaatan. Selain daripada itu, perintah-perintah dalam perkara dunia yang istri mampu untuk melakukannya, maka ketika itu dilakukan dan ditunaikan oleh istri, ini adalah tanda bahwa istri itu soleha. Ini hadis Rasul SAW mengatakan, tuti'uhu idza amar. Perempuan yang soleha itu apabila diperintahkan dia manut. Apalagi dalam masalah-masalah ranjang. Ini yang sering ditekankan oleh para ulama. Terkadang betapa banyak suami-suami itu kecewa tatkala minta dalam urusan-urusan yang seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh telah mengabarkan kepada para istri. Bahkan Rasul SAW mengatakan, andai kata kalian wahai istri sudah berada di atas kendaraan, udah siap mau pergi nih, lalu suami minta, taati. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, andai kata istri itu sedang goreng, sedang masak, sedang sibuk di dapur, tapi dalam urusan ini suami minta, taati, kata para ulama. Biarkan gosong-gosong atau matikan kompornya dulu. Ini tanda bahwa istri itu salihah. Para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Jadi tanda istri yang salihah itu adalah tidak menyelisihi suami pada perkara yang dibenci oleh suami, pada dirinya si istri itu dan pada harta. Artinya istri ini sangat pintar sekali menjaga kehormatannya, menjaga diri dan harta suaminya, menjaga dirinya, diri sendiri, maksudnya kehormatan istri itu, dan menjaga harta suami. Betapa banyak sekarang istri tidak pandai untuk menjaga kehormatannya. Dia berada di rumah, iya, inilah hukum asal perempuan itu, berada di rumah. Tapi sekarang betapa banyak para istri berada di rumah tapi berkeliaran di medsos. Ini sama saja keluar rumah tanpa izin suami. Di medsos berkeliaran, di Facebook, di Twitter, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berselfie ria dan mengupload foto-fotonya. Ini sama saja mereka sama keluar dari rumah. Nah, tanda istri soleha adalah dia pandai menjaga kehormatannya. Dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Kalau dulu mungkin istri-istri orang-orang soleh kita terdahulu, mereka tidak keluar rumah. Maksudnya tidak keluar rumah di sini adalah betul-betul menjaga diri dan kehormatan mereka. Sekarang juga sama di rumah, tapi berkeliaran di medsos. Ini menyelisih daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban ayah yang pertama adalah menyiapkan atau mencari istri yang soleha,
untuk ibu daripada anak-anaknya. Yang kedua, kewajiban yang kedua, dan ini merupakan hak calon anak juga, adalah, mohon maaf, berlindung kepada Allah setiap kali mendatangi istri. Berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ketika ingin mendatangi istri. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata Rasulullah, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abada." Kata Rasul SAW, apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk mendatangi istrinya, lalu ucapkanlah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ucapkanlah bismillah, sebut nama Allah, lalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhilah syaitan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami. Apa yang akan dirizkikan oleh Allah dari urusan itu? Ya anak. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Kami sedang apa ini? Sedang mendatangi istri kami. Jauhi syaitan ya Allah. Dan jauhkan pula syaitan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami ya Allah, yaitu calon anak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, andai kata dari hubungan itu Allah takdirkan akan muncullah benih yang akan menjadi anak, lam yadurruhu syaitan abada, syaitan tidak akan memberikan mudarat kepada calon anak itu. Syaitan tidak akan bisa memberikan bahaya, mudarat kepada calon anak itu. Maksud daripada potongan hadis yang terakhir ini, ada yang mengkhilaf para ulama. Para ulama ada yang menafsirkan tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Syaitan tidak akan memudaratkan calon anak itu. Maksudnya yang pertama, ada ulama yang menafsirkan anak itu akan menjadi soleh. Anak itu akan menjadi soleh jika benih anak itu menjadi janin dari hubungan yang tadi membaca doa ini. Kata para ulama, anaknya akan menjadi soleh. Kenapa? Karena syaitan tidak akan mampu berbuat apa-apa kepada anak itu. Syaitan tidak akan mampu untuk menguasai calon anak itu sampai anak itu lahir, sampai anak itu dewasa. Dia akan pengaruhi tapi tidak mempan. Kenapa? Karena sudah ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang kedua, tafsiran yang kedua, ai la yasra'uhu syaitan. Syaitan tidak akan bisa masru' ini kesurupan. Syaitan tidak akan bisa menjadikan anak itu kesurupan. Anak itu lahir, kemudian sampai dia kecil, dewasa, anak ini tidak akan pernah kesurupan. Kan kadang kita bisa melihat ada orang tiba-tiba kesurupan. Nah, kata para ulama, anak yang menjadi benih dari hubungan itu dan membaca doa ini, anak ini kata para ulama tidak akan pernah kesurupan. Tidak akan pernah kesurupan. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, la yudhilluhu bil kufri. Calon anak tadi dari benih hubungan ini, dia membaca doa, maka kata para ulama, dia tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan agar jatuh kepada kekufuran. Ini tafsir yang ketiga. Anak itu akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang akan menjadikan anak itu kufur. Tafsiran yang keempat, la yusyariku abahu fihi 'inda jima'i ummihi. Tafsir yang keempat, syaitan itu tidak akan memudaratkan, maksudnya adalah syaitan tidak ikut serta dalam melakukan hubungan itu. Jadi jangan dianggap, kata para ulama, bahwa syaitan tidak bisa menikmati apa yang dinikmati oleh manusia. Ketika seorang suami mendatangi istrinya tidak baca bismillah, minimal bismillah. Jika dia tidak membaca bismillah,
Bisa jadi kata para ulama, syaitan pun ikut menikmati apa yang dinikmati oleh manusia. Sama seperti makan, manusia makan, syaitan pun bisa menikmati apa yang dimakan oleh manusia. Tatkala manusia itu tidak baca bismillah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi ketika seseorang masuk rumah tidak baca bismillah, syaitan ikut masuk ke rumah kita, akan nginap di rumah kita. Ketika kita masuk dalam rumah makan, lalu kita langsung makan tidak baca bismillah, syaitan pun ikut makan bersama kita. Wal'iyadzubillah, tatkala ada suami dan istri melakukan hubungan intim, hubungan biologis, dia tidak membaca zikir ini, bismillah saja, atau lagi lebih baik lagi dia lanjutkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka ini lebih baik lagi. Maka bisa jadi kalau itu tidak dibaca, mendatangi istri dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah, kata para ulama bisa jadi syaitan ikut serta dalam hal tersebut. Maka disinilah hak yang dimiliki oleh calon anak, dan ini adalah merupakan kewajiban daripada ayah, yaitu tatkala mendatangi ibunya, mendatangi istri kita, jangan lupa membaca bismillah, minimal bismillah. Kalau lagi lebih afdolnya adalah sempurnakan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan hal yang sudah terjadi, bahwa kami sudah sering melakukan hal yang seperti itu dengan membaca doa, tapi anak yang lahir tetap saja tidak soleh gitu. Ya bisa jadi kata para ulama bukan doanya, tapi cara kita membaca doa itu juga harus diperhatikan. Ada orang yang baca doa seperti baca mantra, dia anggap itu seperti mantra biasa, dia tidak menghayati, dia tidak paham maknanya. Makanya selain kita menghafal daripada zikir-zikir yang kita baca, ya minimal kita sedikit paham apa maksud daripada doa itu. Jadi tidak terkesan seperti mantra. Tahu kan dukun itu kan apa yang dibaca sama dia nggak paham apa yang dia baca. Yang penting bacaan itu bisa mendatangkan apa yang dia inginkan melalui bantuan jin misalnya. Yang penting dia baca aja. Nah kita umat Islam tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Baca doa, andai kata kita tidak paham doa yang berbahasa Arab, dianjurkan untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ingin berbahasa Arab, minimal doa yang kita baca itu ya adalah yang kita pahami sedikit dari doa itu. Minimal intinya apa sih doa ini? Oh, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari syaitan. Intinya seperti itu, minimal seperti itu, agar kita bisa menghayati bacaan doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hak setelah lahir anak. Setelah lahir anak, maka anak itu memiliki hak. Dan ada beberapa hak di sini yang merupakan perselisihan para ulama. Apakah itu dia sunnah, apakah wajib, apakah dia boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Kita akan bacakan dengan beberapa penjelasan yang ringkas dari hak-hak tersebut. Yang pertama, hak setelah lahir. Setelah lahir anak, ini baru saja lahir, apa yang dilakukan oleh ayah? Yang pertama, walaupun ini masih khilaf para ulama, adalah mengazankan dan mengazankan anak. Adapun mengiqomahkannya masih khilaf. Mengazankan juga masih khilaf. Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Rafi', ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Kata Abi Rafi' mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengazankan ke telinganya Hasan, putranya Ali. Jadi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan ke telinganya Hasan ini. Manakala Fatimah melahirkan beliau, Fatimah melahirkan Hasan ini, diazankan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini terdapat perbincangan para ulama mengenai status hadis ini. Ada yang memvalidkan hadis ini sampai pada tingkat sahih, ada yang mengatakan hasan, bahkan ada yang mengatakan hadis ini tidak valid, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Namun kalau kita melihat dengan redaksi hadis-hadis yang lain, kata para ulama hadis ini menjadi kuat. Dhaif, lemah. Saking banyaknya lemah ini, derajatnya terangkat menjadi baik hadis itu, jadi hasan.
Makanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah, beliau mengatakan boleh untuk mengazankan anak yang baru lahir. Bahkan jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, Hambali, dan Abu Hanifah, mereka mensunahkan anak yang baru lahir untuk diazankan berdasarkan hadis ini tadi, dan beberapa hadis yang senada dengan ini. Ada hadis yang senada dengan ini. Ada di antara ulama yang memang mendhaifkan hadis ini, termasuk ulama kontemporer yang melemahkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi diselisih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan kalau dilakukan silahkan, kalaupun tidak dilakukan tidak ada masalah, kata Syekh bin Baz. Kalau ada yang melihat dan memandang bahwa hadis ini lemah, ya silahkan dia mengamalkan itu. Tapi intinya kata para ulama, hendaknya seorang ayah tatkala melihat anaknya yang baru lahir, hendaknya yang dilakukan adalah pertama sekali didengar oleh anak itu tatkala dia melihat dunia ini adalah zikir, nama-nama Allah yang indah. Minimal itu yang pertama sekali dia dengar ketika dia lahir dari rahim ibunya. Pertama sekali dia dengar adalah zikir. Ya apa saja kita bisikkan, Allah, Allahu Akbar, misalnya la ilaha illallah, subhanallah, dibisikkan ke telinga anak itu. Dan kata para ulama, zikir-zikir yang disebutkan yang tadi itu semua tercakup dalam azan. Makanya ada ulama yang mensunahkan, bahkan tadi kita sebutkan jumhur ulama yang empat mazhab, jumhur ulama ya mensunahkan itu. Karena di dalam azan itu lafaznya lafaz zikir semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah. Terus Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini hak yang pertama. Walaupun kami jelaskan di sini masih ada khilaf para ulama, namun silahkan para jamaah sekalian untuk mengambil pendapat mana saja. Yang penting itu berdasarkan dengan dalil yang telah dikemukakan tadi. Ada yang tidak setuju dengan hadis ini karena lemah, silahkan, tidak ada masalah. Ada yang mengazankan anaknya karena hadis ini dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang lain, walaupun statusnya lemah tapi terangkat statusnya menjadi baik hadis tersebut karena banyaknya hadis-hadis yang senada dengan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hak yang kedua, setelah diazankan ditahnik. Tahnik itu ini pun masih khilaf para ulama. Tahnik itu adalah korma dihaluskan melalui mulut kita. Ini tahnik, dihancurkan korma itu melalui lisan kita, melalui gigi kita sampai dia hancur menjadi kecil dan mudah untuk dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan oleh bayi itu, silahkan. Tapi saat ini memang tidak mungkin itu dilakukan karena tidak direkomendasikan oleh dokter. Bahkan dokter melarang itu, tidak boleh Bapak. Tapi kalau kita izin ke dokternya, Bu dokter, bolehkah saya mentahnik anak saya? Apa itu tahnik? Tahnik itu ya korma yang dihaluskan melalui lisan, kemudian nanti disuapkan kepada anak. Kalau dokter mengatakan nggak apa-apa Pak, sedikit aja ya, nggak apa-apa, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Untuk mengamalkan sunnah ini silahkan. Tapi kalau dokter mengatakan jangan, ya sudah, nggak usah. Karena masalah tahnik ini ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan itu hanya khusus bagi Rasulullah. Itu hanya khusus bagi Rasulullah dan tidak berlaku pada selain Rasulullah. Karena suatu kisah terjadi, dan ini sering kali hadis yang kita dengar terulang-ulang hadis ini. Hadis Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Kisah ini sering kita dengar. Abu Talha ketika anaknya meninggal dunia, namun istrinya tidak memberitahu suaminya bahwa anaknya meninggal dunia. Ketika itu memang istrinya berpesan kepada karib kerabat dan sahabat-sahabat Abu Talha ini agar tidak disampaikan kepada Abu Talha kecuali saya sendiri yang akan menyampaikannya. Akhirnya di malam hari pulanglah suaminya, padahal anaknya meninggal di siang hari. Sudah dikuburkan anak itu tanpa sepengetahuan suaminya. Ketika pulang Abu Talha di malam hari dihidangkan makan malam, begitu seleranya Abu Talha. Mohon maaf, kemudian Ummu Sulaim ini juga berdandan berhias. Akhirnya
Abu Talha mendatangi istrinya. Terjadilah hubungan biologis di malam itu. Lalu setelah selesai melayani suaminya, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, andai kata ada orang yang meminjamkan pinjamannya, apakah orang yang meminjam ini berhak untuk tidak mengembalikan?" Kata Abu Talha mengatakan, nggak bisa, itu kan barang pinjaman. Kalau orang yang meminjamkan itu mengambilnya kembali, tidak ada hak untuk menghalanginya. Lalu Ummu Sulaim pun menyebutkan tentang anaknya. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita inilah milik Allah. Ketika Allah ambil, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marah Abu Talha, marah. Lalu keesokan harinya lapor ke Rasulullah, cerita ke Rasulullah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan dari hubungan yang terjadi pada malam hari itu. Dengan hubungan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berpesan Rasulullah, nanti dari hubungan ini kan ada bibit yang menjadi janin, Nah nanti kalau lahir, kata Rasulullah, langsung bawa ke saya. Ketika lahir, Abu Talha ini langsung menggendongnya dan membawa ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah, apa yang ada pada anak tersebut? Apa yang kamu bawa, wahai Abu Talha? Dicari oleh Abu Talha, ya Rasulullah, saya punya korma. Lalu Abu Talha memberikan potongan korma itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah haluskan melalui lisan, lalu mulut beliau. Setelah halus, lalu disuapkan kepada anak yang baru lahir tadi, dan diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Disuapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata para ulama, itu hanya terjadi pada diri Rasul SAW. Kenapa? Karena Abu Talha dan anaknya Abdullah ini mengambil keberkahan dari air liurnya Nabi SAW. Dan itu tidak berlaku kepada selain Nabi. Ada yang mengatakan ini hadis secara umum, karena juga ada sebagian orang soleh di zaman sahabat melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW. Nah, intinya perbincangan yang besar di antara para ulama ini, sebaiknya tetap kita harus berkonsultasi kepada dokter tatkala kita ingin mengamalkan sunnah ini. Andai kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan, ya memang jumhur ulama, ini jumhur ulama seperti Syafi'i, Hambali, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah hukumnya mentahnik anak yang baru lahir. Jadi silakan kalau mengambil pendapat ini, tapi tetap harus melalui bimbingan dokter. Jangan sampai kita mengamalkan sunnah tapi kita tidak dibimbing dan tidak tahu caranya seperti apa. Khawatir akan bermasalah apakah bermasalah pada lambung bayi itu dan seterusnya. Ini akan memudaratkan anak kita. Baik, yang berikutnya, hak yang berikutnya adalah tasmiyatul walad bismin hasanin ka Abdillah wa Abdurrahman. Jadi setelah ditahnik, lalu kemudian hak yang berikutnya memberikan nama kepada anak itu dengan nama yang baik. Dengan nama yang baik. Disebutkan oleh para ulama bahwa hukum asal memberikan nama kepada anak itu boleh saja, dengan menggunakan nama apa saja boleh. Hukum asalnya begitu. Kecuali ada beberapa nama yang haram untuk diberikan kepada anak, dan ada beberapa nama yang makruh apabila dinamakan kepada seorang anak. Lihat, di antara nama-nama yang diharamkan oleh para ulama disebutkan di sini, yaitu nama yang ditakbidkan kepada selain Allah. Ditakbidkan itu ada kalimat abdun tapi disandarkan kepada selain Allah. Misalnya Ka'bah, Abdul Ka'bah, ini enggak boleh. Nabi, Abdun Nabi, apalagi kepada manusia biasa. Ada namanya Hashim misalnya, Abdu Hashim, enggak boleh. Ini haram hukumnya. Atau menamakan seorang anak dengan nama-nama Allah yang khusus. Ada nama-nama Allah yang khusus dan itu tidak dimiliki oleh manusia, seperti Ar-Razzaq. Nah, diberikan namanya Ar-Razzaq, enggak boleh. Namanya nama Allah Al-Khaliq, enggak boleh kita menamakan anak kita Al-Khaliq. Enggak boleh, karena ini adalah nama-nama yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Karena Ar-Razzaq tidak ada kecuali Allah, Al-Khaliq tidak ada kecuali Allah. Ar-Rahman ini juga nama khusus bagi Allah, dan tidak boleh kita menamakan anak kita dengan nama ini. Kalau Ar-Rahim, Al-Basir, As-Sami misalnya, siapa namanya? Ar-Rahim,
Boleh. Siapa namanya? As-Sami, boleh. Karena dalam Al-Quran disebutkan manusia itu juga memiliki sifat As-Sami, Al-Basir, boleh. Tapi ada nama-nama Allah yang khusus, yang ini tidak dimiliki oleh manusia. Itu tidak boleh dinamakan kepada anak, kecuali harus disandarkan dengan Abdun, Abdul Razak, Abdul Khaliq, As-Salam misalnya, Abdus Salam, boleh. Kalau disandarkan sebelumnya dengan kalimat Abdun. Baik, nama yang berikutnya yang dilarang oleh para ulama adalah nama-nama orang-orang kafir secara khusus. Memang ada nama-nama khusus orang-orang kafir gitu. Nama-nama khusus orang-orang kafir yang memang itu menjadi ikonnya orang-orang kafir, tidak boleh. Tapi kalau nama-nama yang sama, ada nama orang kafir lalu dinamakan dengan, tapi nama orang kafir ini kalau dari bahasa kitanya baik gitu, bagus, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu, yang haram itu adalah nama orang kafir yang memang ikonnya agama mereka. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh diberi nama kepada anak kita. Atau yang dilarang juga adalah memberikan nama anak dengan nama-nama berhala, nama-nama patung yang menjadi sesembahan orang kafir. Ini juga tidak boleh. Ada nama yang dimakruhkan, makruh hukumnya. Artinya kalau diberikan anak dengan nama itu dibenci gitu, tapi tidak sampai jatuh kepada haram. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama di sini adalah memberikan nama yang jiwa ini tidak menerimanya gitu. Jiwa kita ini tidak menerima nama tersebut kalau mendengar daripada maknanya, karena maknanya tidak baik gitu. Namanya jelek, maknanya itu jelek. Siapa namanya? Harbun. Apa itu harbun? Peperangan. Ya, kita sendiri mendengarkan nama ini kan enggak ini gitu, menolak. Nah, kalau dinamakan kepada seorang anak, ini hukumnya makruh. Atau kata para ulama, nama anak dinamakan anak dengan nama-nama orang-orang fasik. Nama-nama orang fasik misalnya penyanyi-penyanyi atau apa namanya, mohon maaf, apalah gitu, artis-artis yang fasik kemudian diberikan dengan nama itu. Tapi ada memang artis namanya baik, penyanyi-penyanyi namanya baik. Kalau kita memberikan nama anak kita yang kita tidak bermaksud seperti orang tersebut, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kata para ulama, kita menamakan anak kita dengan nama orang yang terkenal, tapi orang terkenal ini fasik, dikenal fasik. Jadi kita memberikan nama agar seperti orang itu, diberilah nama yang sama. Ini yang nggak boleh, walaupun namanya baik, walaupun namanya bagus. Ini tidak boleh kata para ulama. Tidak boleh di sini, hanya sampai pada derajat makruh. Kemudian makruh juga memberikan nama dengan nama yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Jadi namanya itu terkandung maknanya makna yang maksiat atau terkandung unsur dosa dalamnya. Siapa namanya? Sarik. Apa arti sarik kok? Pencuri. Siapa namanya? Zalim. Ini kan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya unsur kemaksiatan atau unsur dosa. Atau kata para ulama, makruh juga menamakan anak dengan nama hewan-hewan yang hina. Hewan-hewan yang hina, misalnya kalbun, himar. Himar ini kan permisalan yang jelek dalam Al-Quran. Misalnya kalbun, anjing. Tapi kalau nama-nama hewan yang perkasa, yang buas, yang itu boleh. Seperti Haidar, Asad misalnya. Banyak nama-nama yang lain. Terkadang orang-orang Arab dulu memberikan nama-nama anaknya dengan nama-nama hewan. Tapi kalau hewan itu adalah hewan-hewan yang hina, itu tidak dianjurkan oleh para ulama untuk diberikan nama kepada seorang anak. Kemudian makruh juga memberikan nama yang diidhofahkan kepada, yang disandarkan kepada agama atau kepada Islam. Pada agama itu ada kalimat din biasanya. Misal Syams, matahari, din, agama, Syamsuddin misalnya. Ini sampai pada derajat makruh kata para ulama. Ada lagi disandarkan kepada Islam. Ada Islam. Contohnya
Syamsul Islam. Syamsul Islam, mataharinya Islam gitu. Jadi ketika nama disandarkan kepada din itu agama, atau kepada Islam, ini bisa jatuh kepada makruh kata para ulama. Nah, bagaimana dengan ulama-ulama terdahulu yang diberi laqab? Bukan nama, para ulama tidak memiliki nama itu, tapi murid-muridnya memberikan laqab, gelar, seperti Muhyiddin, seperti Syekhul Islam, seperti Taqiyuddin. Ini kan laqab itu gelar yang diberikan oleh murid-muridnya. Tapi para ulama sebenarnya menolak. Seperti Syekhul Islam yang diberi gelar dengan Taqiyuddin, beliau nggak mau. Tapi karena itu sudah menyebar di tengah-tengah muridnya, akhirnya sudah lengket laqab itu kepada beliau. Para ulama dulu tidak berkeinginan untuk diberikan laqab atau gelar itu kepada mereka. Adanya kalimat din ini. Dan seterusnya, masih ada beberapa yang dimakruhkan oleh para ulama, seperti menyandarkan nama itu, nama Allah, atau kepada selain ada kalimat Allahnya di akhir. Tapi itu bukan bagian daripada nama-nama Allah. Misalnya, siapa namanya? Rahmatullah. Siapa namanya? Hasbiyallah misalnya. Ini sampai pada derajat makruh kata para ulama. Atau kepada nama malaikat, ini juga sampai pada tingkat makruh. Siapa namanya? Jibril. Siapa namanya? Misalnya Israfil. Apalah nama-nama malaikat misalnya. Nah, itu makruh diberikan kepada anak. Baik, perlu digarisbawahi, hanya nama-nama makruh yang tadi kita sebutkan itu makruh hukumnya apabila kita memberikan kepada anak di awal. Di awal itu lahir anak, lalu diberikan nama-nama yang tadi, itu hukumnya makruh. Tapi berbeda kasusnya apabila nama ini sudah lengket pada diri seseorang dan sulit untuk dirubah, apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang akan sulit bagi kita untuk merubah nama itu. Maka kata para ulama, tidak ada kewajiban untuk merubahnya. Ya udah, namanya Syamsuddin, ngapain lagi? Nggak bisa mau dirubah, harus aktenya berubah, KTP-nya berubah, semua surat-surat berharganya akan dirubah. Ini berat. Kata para ulama, makruh hukumnya dengan nama-nama yang tadi disebutkan itu adalah awal daripada ingin kita menamakan anak kita yang baru lahir. Makanya harus diingat dan dilihat lagi apa saja nama-nama yang dimakruhkan oleh para ulama, jangan sampai itu dinamakan karena anak kita baru lahir. Tapi kalau yang sudah terjadi, kata para ulama, tidak ada kewajiban untuk merubahnya, khusus yang makruh. Tapi kalau nama yang haram tadi, mau tidak mau harus dirubah, walaupun tidak dengan surat-surat berharganya, yang minimal nama panggilannya harus berubah. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama yang baik sangat banyak dianjurkan oleh para ulama, seperti nama yang disandarkan kepada Allah yang menggunakan abdun. Ada nama-nama Allah gunakan abdun. Ini sangat baik sekali, terkhusus kepada nama Abdullah dan Abdurrahman, karena ada hadis khusus yang menjelaskan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah, lihat, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini tingkatan pertama, nama yang terbaik, tingkatan yang kedua adalah seluruh nama Allah yang sebelumnya kalimat abdun. Apa aja nama Allah? As-Salam, Abdussalam, Al-Malik, Abdul Malik. Ini tingkatan yang kedua, nama yang terbaik. Tingkatan yang ketiga, kata para ulama, nama yang serupa dengan nama Nabi dan para Rasul. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Isa. Boleh. Ini tingkatan yang ketiga, nama yang afdol ketiga. Loh, nanti semua nama orang sama, gimana membedakan? Ayahnya. Makanya orang Arab itu namanya satu. Biasanya nama yang kedua itu nama orang tuanya. Namanya semua Muhammad aja nanti. Lalu bagaimana membedakannya Muhammad? Ada lagi nanti misalnya Muhammad Ibrahim. Biasanya Ibrahim itu nama ayahnya. Muhammad bin Ahmad, berarti Muhammad Ahmad, biasanya seperti itu. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, nama yang baik itu untuk diberikan kepada anak adalah nama-nama orang yang soleh. Tentunya orang soleh di sini adalah para sahabat.
Kemudian nama orang-orang soleh setelah sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Nama-nama yang soleh. Ya, Abu Bakar misalnya, siapa namanya? Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Ini sangat bagus untuk diberikan kepada anak-anak kita. Ada tingkatan yang rendah, yang kelima. Tadi kan yang pertama Abdullah Abdurrahman, yang kedua adalah setiap nama Allah yang disandarkan kepada Abdullah, kemudian nama Nabi, keempat adalah nama orang yang soleh, yang kelima, ini tingkatan yang kelima, setiap nama tapi mengandung makna yang baik. Biasanya nama-nama orang Jawa, nama orang Jawa yang ada, mohon maaf misalnya Santoso apalah, tapi memang maknanya baik, ya enggak ada masalah, silahkan. Nama-nama orang Jawa yang memang milik, dia bukan berbahasa Arab, juga tidak menyamai nama sahabat, tidak juga nama Nabi, tidak juga ada kalimat abdun yang disandarkan pada nama Allah, tapi maknanya baik. Nah, ini boleh, tapi derajatnya tadi yang kelima, boleh, tidak mengapa, selama nama itu memiliki makna yang baik. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak yang berikutnya adalah yang keberapa tadi nih? Yang memberikan nama anak yang baik. Baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting, memberikan nama anak yang baik dan memiliki makna yang baik. Ini juga perlu perhatian orang tua, karena ini kewajiban orang tua. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi, Rasul berkeinginan untuk meminta sahabat agar memerahkan susu onta. Kata Rasulullah menawarkan para sahabat, siapa yang ingin memerahkan susu onta ini? Berilah sahabat. Tapi ditanya oleh Rasulullah, namanya siapa? Nama kamu siapa? Kata sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, nama saya Murrah. Murrah itu artinya kalau bahasa Indonesia kita pahit. Kata Rasulullah, duduk. Ditanya oleh Rasulullah lagi, siapa yang mau memerahkan susu ini? Lalu sahabat itu berdiri, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa namamu? Jamroh. Jamroh itu bara api. Jamroh ya Rasulullah, duduk. Lalu ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau memerahkan susu ini? Lalu berdiri sahabat yang ketiga, saya ya Rasulullah. Siapa nama anda? Ya'ish, kehidupan. Lalu silahkan perah. Lihat, nama yang baik memiliki makna yang baik, itu juga merupakan doa. Pernah suatu kasus yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat, ketika itu berbincanglah Rasul dengan sahabat ini dengan menanyakan namanya. Mas muka, siapa namamu? Lalu sahabat ini menjawab, Hazan ya Rasulullah, nama saya Hazan. Huznun, sedih, artinya sedih. Kata Rasulullah, nama kamu Sahal. Nama kamu Sahal. Sahal itu kemudahan, mudah. Kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kata yang sahabat yang tadi sudah dirubah namanya oleh Rasulullah, dia mengatakan, saya tidak akan merubah nama saya yang telah diberikan oleh ayah saya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Kata Sa'id bin Musayyib, orang yang tadi sudah diminta oleh Rasulullah untuk merubah namanya Sahal, agar setiap urusan kehidupannya di dunia ini dimudahkan oleh Allah, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena nama ini telah diberikan oleh ayah saya, nggak mau saya robah. Akhirnya kata Sa'id bin Musayyib, orang ini terus mengalami kesedihan sampai akhir hayatnya. Nama merupakan doa. Pernah juga di zaman Umar bin Khattab, terjadi juga kasus pada zaman Umar. Ada seorang datang dari daerah, ini dari daerah, datang menemui utusan lah mungkin, menemui Umar bin Khattab. Lalu Umar bertanya pada orang tersebut, siapa nama anda? Lalu seorang itu menjawab, Jamroh wahai Umar. Jamroh itu adalah bara api. Siapa nama ayahmu? Syihab. Disebutkan Syihab. Syihab itu artinya meteor yang panas. Nama dia bara api, ayahnya meteor yang panas. Kamu berasal dari mana? Apa nama kampung kamu? Gitulah bahasa kita. Disebutkan Harokoh. Harokoh itu kebakaran, api yang bergejolak. Jadi api yang melahap suatu benda. Itu Harokoh namanya. Itu daerah kampung dia.
Nama besar kampung itu apa? Mungkin kecamatannya lah gitu. Itu kampung. Nama besarnya disebutkannya lagi sama dia. Bahar Rotin Nar, lautan api. Lalu nama besar kampung itu lagi, entah kabupatennya atau apalah gitu. Nama besarnya lagi disebutkannya Zatul Ladha. Zatul Ladha ini api yang melahap. Api yang besar sekali. Kata Umar bin Khattab, kamu pulang. Segera kamu pulang, temui keluargamu karena sungguhnya keluargamu sedang kebakaran. Langsung orang ini tadi lari terbirit-birit menemui keluarganya, ternyata dalam kondisi terbakar rumah dan keluarganya. Lihat, ini nama yang tadi kita sebutkan bara api, kemudian disebutkannya lagi meteor yang panas dan seterusnya, itu ternyata bisa menjadi doa. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kamu pulang segera karena sesungguhnya keluargamu dalam kondisi terbakar. Ini perlunya para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT nama yang baik. Baik, kewajiban yang berikutnya adalah dan ini kewajiban yang sampai pada tingkat sunnah juga kata para ulama, yaitu mencukur rambut anak yang baru lahir di usia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Yang sunnahnya adalah di 7 hari. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, banyak sekali yang senada dengan ini, bahwa anak yang berusia 7 hari dicukur semua rambutnya, lalu kemudian ditimbangkan, senilai timbangan itu dikonversikan dengan dirham. Sehingga pada zaman sahabat dulu ada yang mensedekahkan dengan nilai 1 dirham, ada yang setengah dirham, karena memang rambut itu kan tidak terlalu berat. Ya 1 dirham sekarang anggaplah 50.000 misalnya. Jadi kita timbang, ya atau diperkirakan saja, ya sudah kita keluarkan 50.000, sedekahkan. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Bagaimana dengan anak perempuan? Apakah ada juga sunnah untuk mencukur anak perempuan? Di sini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu karena dia anak perempuan, karena nanti khawatir menyerupai laki-laki. Tapi kata para ulama tidak ada perbedaan apakah itu dia anak perempuan atau anak laki-laki. Karena mencukur di sini selain itu adalah merupakan sunnah yang disyariatkan, kemudian dari segi medisnya juga itu sangat bermanfaat kata para ulama. Karena anak yang baru lahir itu biasanya rambut kepalanya kotor gitu. Di bagian rambutnya itu kotor, apalagi anak yang punya rambut yang tebal. Biasanya di bagian-bagian rambutnya itu ada mikrobat apalah yang akan membahayakan anak itu. Maka untuk membersihkan itu juga para ulama tadi hikmah kenapa adanya syariat untuk mencukur rambut itu untuk menjaga kebersihan anak itu juga. Baik, berikutnya mengakikahkan ini juga hak anak. Mengakikahkan, ada yang mengatakan akikah ini hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau seorang ayah yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkan. Karena anak yang baru lahir itu jiwanya tergadaikan. Sampai bebas dari ketergadaian itu ketika diakikahkan anak itu. Bayangkan, barang gadaian. Kita kan paham barang gadaian. Kita nggak bisa memanfaatkan apa yang sudah kita gadaikan. Contoh, kita punya hutang, tapi yang menjadi jaminannya adalah motor kita. Nih, jadi jaminan hutang saya. Kita nggak bisa memanfaatkan motor yang sudah kita gadaikan ini. Yang begitu juga dulu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi, sebagai gadainya adalah baju perang beliau, dititipkan ke orang Yahudi. Nggak bisa digunakan apa-apa. Nah, bayangkan itu anak kita. Kita punya anak, tapi anak kita ini masih tergadaikan gitu. Bagaimana untuk membayar ketergadaian anak ini? Sembelihlah akikah tadi. Nah, apa maksud kata para ulama anak itu dalam kondisi tergadai? Dia tidak bisa memberikan, nih tafsiran para ulama, di antara tafsiran para ulama ya, bahwa anak itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini luar biasa makna yang disampaikan oleh para ulama. Disebutkan, kata para ulama, makna daripada anak itu tergadaikan dan ketergadaian itu bisa dilepaskan dengan akikah. Maknanya adalah la yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamah illam yu'aqqa anhu. Ini penafsiran para ulama, yaitu anak itu tidak akan bisa memberikan syafaat
kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat sampai anak itu diakikahkan. Ini tentunya bagi orang tua yang mampu, tapi dia tidak mengakikahkan anaknya. Maka kata para ulama, nanti pada hari kiamat anaknya nggak bisa berbuat apa-apa karena tergadai. Anak yang tidak tergadai dia tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada orang tuanya. Ada yang menafsirkan dengan tafsir yang kedua, bahwa anak itu ketergadai dan harus dibebaskan dengan akikah. Maksudnya adalah anak itu masih dalam kondisi kotor. Jadi dia diakikahkan. Di waktu yang diakikahkan itu kan bersamaan dengan itu dicukur rambutnya. Jadi kalau tidak diakikahkan berarti anak itu kan tidak dicukur. Jadi anak itu tetap kotor. Nah, itulah makna daripada tergadai itu. Tapi makna yang kedua ini juga kuat. Sebagian para ulama menguatkan pendapat ini. Tapi untuk hati-hati, tetap untuk hati-hati. Kalau kita mampu untuk mengakikahkan anak kita yang baru lahir, akikahkan. Oh dulu nggak mampu, sekarang baru mampunya, akikahkan sekarang. Tapi kan sunnahnya hari ke-7, hari ke-14. Itu kan waktu yang disunahkan. Karena ada yang ulama mengatakan ini sampai wajib. Hukumnya wajib karena anak kita itu tergadai. Jadi wajib untuk melakukan akikah itu. Nah, kita sendiri sebagai orang tua juga belum akikah. Ya akikahkan diri kita sendiri karena memang orang tua kita dulu tidak mampu. Jangan sampai kita tahu diri kita belum diakikahkan, kemudian kita mampu untuk mengakikahkan diri kita sendiri, akikahkan diri kita sendiri. Khawatir penafsiran para ulama yang pertama itu yang lebih kuat, kita yang punya amal soleh, kita yang ya itu harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, kita tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu akikah ini tidak terbatas hanya di usia yang masih 7-14 hari. Yang kita yang dewasa juga, yang kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, ada ulama yang mengatakan silahkan mengakikahkan dirinya sendiri. Walaupun itu dulu adalah kewajiban orang tua kita, namun mereka tidak mengilmuinya, belum sampai ilmu ini kepada mereka sehingga mereka tidak mengakikahkan kita. Atau yang kedua, alasannya adalah karena mereka tidak mampu. Saat ini kita mampu. Kita anak laki-laki misalnya, keluarkan 2 ekor kambing, sembelih, dan sekarang sangat mudah untuk melakukan itu. Baik, yang berikutnya adalah mengkhitan. Mengkhitan anak. Mengkhitan anak ada khilaf para ulama. Yang pendapat yang kuat, intinya pendapat yang kuat adalah laki-laki wajib, perempuan hanya sekedar sunnah. Laki-laki wajib untuk dikhitan, tapi perempuan itu tidak sampai pada tingkat wajib. Pendapat yang kuat hanya sunnah. Dan di zaman kita sekarang ini bahkan ada peraturan baru dari pihak medis bahwa anak perempuan itu tidak boleh disunat. Tidak boleh disunat. Tidak boleh diambil, mohon maaf, bagian daging yang tumbuh pada bagian kemaluan perempuan itu tidak boleh dipotong. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mengamalkan sunnah ini? Kata para ulama cukup, entahkah itu dibelah dikit atau ditusuk sedikit aja udah cukup itu untuk mengambil syarat bahwa sunnah hukumnya perempuan untuk dikhitan. Tapi anak laki-laki itu wajib, dan itu adalah hak daripada orang tua. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait masih kewajiban orang tua tatkala usia anaknya masih kecil. Nanti ketika dia sudah dewasa itu beda lagi tanggung jawabnya. Dan antara tanggung jawabnya secara ringkas adalah hak tarbiyah, hak pendidikan anak. Pertama, anak itu harus mendapatkan pendidikan akidah yang benar, akhlak, adab, akidah yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasiat daripada seorang orang yang soleh yang bernama Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah. Nih lihat bagaimana Luqman memberikan tarbiyah pendidikan kepada anaknya. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Berarti akidah yang benar. Ajarkan anak tauhid. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Yang kedua, akhlak, ibadah. Akhlak, bagaimana Rasul SAW mengajarkan ketika makan bersama, ya bunayya, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, baca bismillah dulu, jangan makan begitu saja. Ini adab.
Tanggung jawab kita untuk mengajarkan. Makan dengan tangan kanan, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Makan dengan makanan yang terdekat dengan kamu. Jangan ngambil ke sana, ngambil ke sini. Itu enggak beradab. Ambil makanan yang terdekat. Kecuali makanan yang terdekat itu tidak ada jenisnya yang di sini, boleh. Tapi kalau di sini ada, enggak boleh mengambil sampai ke sana gitu. Ini adab. Ajarkan kepada anak agar ketika dia dewasa, dia bisa tahu adab-adab tersebut. Begitu juga ibadah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah, perintahkan anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun. Pukul mereka di usia 10 tahun tidak mau salat. Ini ibadah yang diajarkan kepada mereka. Ini kewajiban kita. Alhamdulillah dengan kesibukan yang kita saat ini miliki, kita mungkin tidak sempat mengajarkan yang hal-hal yang seperti tadi detailnya. Sekarang bisa kita titipkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren. Jangan takut masa depan anak-anak kita. Waduh, kalau anak dimasukkan pesantren nanti masa depannya gimana? Enggak, masa depan yang paling penting dari anak-anak kita itu adalah bekali mereka dulu akidah yang benar, adab-adab dengan ibadah. Insya Allah, Allah akan jamin rezeki mereka. Setelah mereka SMP sudah punya bekal seperti ini, SMA dikuatkan lagi dengan bekal ilmu agama yang kuat. Adapun nanti setelah kuliah terserah mereka mau milih apa. Mau masuk kemana? Apakah duniawi, bidang duniawi itu dan seterusnya, silahkan. Yang penting mereka sudah punya bekal-bekal akidah yang kuat, pemahaman agama yang benar, kemudian ibadah dan akhlak sudah mereka miliki, sehingga itu menjadi bekal tatkala mereka masuk ke dokteran, silahkan masuk ke dokteran, masuk ke teknik, silahkan teknik, tidak ada masalah. Yang penting kita bagi orang tua yang kita memiliki kesibukan yang luar biasa, bekerja seharian, tidak mungkin kita mendidik anak kita, yang itu merupakan kewajiban kita, tapi kita punya rizki yang dititipkan oleh Allah. Dengan rizki tersebut, kita titipkanlah anak kita ke guru-guru. Kita privatkan mereka, ajarkan mereka ngaji. Kita nggak sempat mengajarkannya, ini kewajiban kita untuk mengajarkan mereka. Kita panggilkan guru untuk ajarkan anak-anak kita mengaji. Itu kewajiban kita. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT. Yang terakhir adalah nafkah ya. Nafkah ini juga pembahasan yang panjang dalam masalah ini. Intinya anak itu di bawah nafkah kita sampai kapan? Ada khilaf para ulama, sampai dia balik. Kalau ini anak laki-laki. Ada yang mengatakan tidak sampai balik, sampai anak itu menempuh masa pembelajaran, sampai mereka mendapatkan pekerjaan. Kalau mereka sudah mendapatkan pekerjaan, bisa menghidupi diri mereka sendiri, ya berarti tidak ada kewajiban kita sebagai orang tua untuk menafkahinya. Kalau anak perempuan, memang sampai anak itu bersama kita. Ketika anak perempuan itu menikah, barulah selesai tanggung jawab dari segi nafkah. Jadi sampai kapannya itu ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sampai balik, tapi kan anak kita sampai balik itu belum bisa apa-apa. Bahkan dia masih di bawah tanggungan kita karena dia masih kuliah misalnya. Berarti kata para ulama itu masih di bawah nafkah kita. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan pekerjaan, sampai dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan orang yang di sekitarnya. Baik, satu lagi, yang terakhir, tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah menikahkan anak kita. Anak laki-laki pun itu tanggung jawab kita untuk menikahkan mereka. Jangan menganggap bahwa anak laki-laki biaya pernikahannya dan semua yang terkait dengan pernikahan anak itu adalah urusan mereka. Jangan. Itu adalah urusan kita sebagai orang tua. Kalau anak kita sudah siap, terlihat sudah siap untuk menikah, nikahkan segera mereka. Karena ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu. Siapa yang punya anak, lahir anaknya, maka beri nama dengan nama yang baik. Wa addibhu, dan ajarkan dia adab. Fa idza balagha, dan apabila dia sudah sampai baligh, sudah sampai pada masa yang siap untuk menikah, falyuzawwijhu, nikahkan mereka. Ini bukan anak perempuan saja. Ini adalah perintah untuk anak laki-laki juga, kita sebagai walinya. Fa in balagha, dan apabila anak itu sudah siap menikah, tapi kita tidak nikahkan, ngapain nikahin dia? Dia kan belum punya kerjaan. Tapi anak itu sudah siap nikah, bahkan dia udah minta ke orang tuanya, ayah udah nikahkan saya udah, walaupun dalam kondisi kuliah kan bisa juga saya melanjutkan kuliah dan seterusnya. Kita mampu untuk menikahkannya, nikahkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa asaba itsman, apabila anak itu yang sudah siap menikah bahkan sudah minta kepada ayahnya agar dinikahkan, tapi ayahnya tidak mau menikahkannya, terjatuh kepada dosa, anak itu jatuh kepada dosa, kata Rasulullah, fa innama ismuhu ala abihi, maka dosa itu juga akan dipikulkan kepada ayahnya.
Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nur, kata Allah SWT, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang bujang, yang anak kita. Ini berarti perintah kepada kita sebagai orang tuanya. Nikahkan mereka, orang-orang yang membujang itu, wassalihin, dan orang yang sudah layak menikah dari hamba sahaya. Nikahkan mereka. Alasannya, waduh, mereka kan masih belum punya pekerjaan tetap. Lihat lanjutan ayatnya, kata Allah SWT, in yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka dalam kondisi fakir, bukan miskin loh, dalam kondisi fakir, kata Allah, kalau mereka dalam kondisi fakir, Allah yang akan memberikan kecukupan dan kekayaan kepada mereka. Dan itu kita rasakan. Dulu kita sebelum menikah, coba kembali lagi ke belakang, apa yang kita miliki? Nggak punya apa-apa ketika sebelum kita menikah. Kita punya apa-apa, segala yang kita miliki sekarang ini kapan? Setelah kita menikah. Terus kenapa kita menghalangi anak-anak kita yang sudah siap menikah, bahkan sudah minta kepada kita, tapi kita melihat dia belum punya materi yang cukup untuk menikah, lalu kita halangi dia menikah? Jangan. Ini adalah ujian kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita paparkan pada kesempatan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita semua. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, semoga Allah memberikan keampunan dan rahmat kepada mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.